Oke, selamat datang. Gini deh, waktu kita lihat gedung baru yang megah dan keren banget, pernah nggak sih kepikiran, wow, hebat sekali. Tapi di balik cat yang masih kinclong dan desain yang bikin kagum itu, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah proyek konstruksi itu benar-benar sukses? Jawabannya, mungkin nggak seperti yang Anda bayangin ya. Nah, kutipan ini bener banget. Kita itu kan seringnya terpesona sama hasil akhirnya yang gagah ya. Tapi kita sering lupa kalau fondasi dari setiap tembok yang kokoh, setiap lantai yang rata itu bukan cuma beton. Justru fondasi utamanya adalah angka-angka yang dihitung dengan super teliti. Inilah yang kita sebut fondasi yang tak terlihat, dan disinilah masalah seringkali berawal. Begitu angka-angkanya salah hitung, retakan pun mulai muncul. Banyak banget proyek yang gagal, biayanya bengkak atau jadwalnya molor, itu seringkali bukan karena kesalahan di lapangan loh, tapi karena kegagalan di fondasi perencanaan ini. Sebuah kegagalan yang terjadi jauh sebelum batu bata pertama diletakkan. Terus gimana caranya kita bikin fondasi yang tak terlihat ini jadi sesuatu yang nyata dan bisa diukur? Jawabannya ada pada dua alat yang krusial banget, RAB dan RAP. Dan jangan anggap ini cuma dokumen biasa ya. Anggap aja ini adalah kompas dan peta yang bakal memandu setiap langkah proyek Anda. Oke, kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Gampangnya, ini tuh kayak daftar belanja super detail buat proyek Anda. Setiap komponen sekecil apapun itu semuanya diinventarisir dan dihitung biayanya di sini. Habis itu, kita lanjut ke RAP, Rencana Anggaran Proyek. Nah, kalau RAB tadi itu daftar belanja. RAP ini adalah rencana perjalanan keuangannya secara menyeluruh. RAP mengambil semua detail dari RAB dan mengubahnya jadi panduan strategis untuk menjalankan seluruh anggaran proyek dari awal sampai akhir. Terus sedetail apa sih ngitungnya? Jawabannya, semuanya. Bener-bener semuanya. Kita ini bukan cuma ngomongin semen atau keramik aja. Kita ngomongin sampai ke paku yang paling kecil, setiap meter besi holo, setiap detail yang mungkin kelihatannya sepele, tapi justru ini jadi panduan mutlak buat tim pembelian dalam bekerja. Nggak boleh ada yang kelewat. Dan kutipan ini pas banget buat ngegambarin fungsinya. RAB itu bukan sekedar tumpukan kertas. RAB adalah kompas, sebuah penunjuk arah yang memastikan kapal proyek Anda itu berlayar lurus ke tujuan yang diharapkan, tanpa nyasar di lautan biaya tak terduga. Tapi pertanyaannya, kalau panduannya udah sejelas ini, kok masih banyak proyek yang gagal? Nah, ini membawa kita ke titik kegagalan terbesar dan paling umum yang sering banget dilakukan kontraktor. Jadi, di mana sih letak kesalahannya? Apa karena materialnya jelek? Atau mungkin tukangnya yang kurang jago? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini dia biang keroknya. Menyepelekan hal-hal kecil. Satu paku yang lupa masuk RAB, sedikit tambahan semen yang nggak dihitung. Kelihatannya sepele kan, tapi semua ini bakal numpuk. Satu kesalahan kecil ini bisa jadi efek bola salju yang makin lama makin besar, dan ujung-ujungnya jadi masalah biaya dan waktu yang masif. Jadi ingat, jangan pernah remehkan detail. Sebaliknya, kalau perencanaannya dibuat dengan benar, hasilnya gimana? Ada sebuah kerangka kerja yang gampang banget diingat buat memahami dampak positifnya. Kita sebut aja prinsip sukses BMW. Yuk kita lihat gimana ini bekerja. Pertama, B itu untuk biaya. Perencanaan yang cermat itu kunci buat mengendalikan biaya dan memastikan proyeknya untung. Lanjut, M untuk mutu. Dengan rencana yang detail kita bisa kontrol kualitas material, keamanan, sampai hasil kerja tukang. Dan terakhir, W untuk waktu. Peta anggaran dan proses yang jelas bakal bikin proyek efisien dan selesai tepat waktu. Simpel kan? Nah, dalam praktiknya di lapangan, penerapan prinsip ini menciptakan sesuatu yang keren banget. Namanya demokrasi teknis. Eits, ini bukan soal pemilu ya, tapi ini soal keterbukaan. Dan semua bagian proyek jadi saling terhubung. Coba bayangin deh gimana ini berjalan. Rencana yang solid tadi jadi bahasa yang sama buat semua divisi. Tim pembelian jadi tahu persis harus beli apa, speknya gimana, sesuai data dari manajemen mutu. PIC di lapangan juga tahu persis kapan material bakal datang, semua orang lihat data yang sama, kerja dengan target yang sama, hasilnya udah bisa ditebak, proyeknya jadi tepat waktu, efisien, dan yang penting menguntungkan buat semua pihak. Oke, jadi apa nih kesimpulan utama dari semua obrolan kita? Penting banget untuk kita sadar kalau kita tuh nggak lagi ngomongin dokumen anggaran yang biasa-biasa aja. RAP dan RAP yang kuak itu bukan cuma sekumpulan kertas. Ini adalah denyut nadi dari keseluruhan proyek. Inilah detak jantung yang memompa kehidupan, informasi, dan kendali ke setiap bagian, memastikan semuanya bergerak serempak, harmonis, menuju satu tujuan yang sama. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan.
Untuk proyek Anda selanjutnya, apakah fokus Anda hanya membangun sebuah struktur fisik, atau Anda akan membangun sebuah rencana yang kokoh terlebih dahulu? Karena pada akhirnya, kualitas bangunan yang Anda lihat sangat bergantung pada kualitas rencana yang tidak Anda lihat.